Bismillahirrahmanirrahim. Seperti hadis yang masyhur, dari hadis ini banyak diambil faidah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Lalu kami liwat, ujar Abu Hurairah nih, kami liwat ada dua kubur. Lalu Nabi kita berdiri di samping dua kubur itu. Kami pun berdiri di sekeliling Nabi. Tiba-tiba, ujar Abu Hurairah, wajah Nabi itu berubah dan bergetar. Kelihatan getarannya dari lengan baju beliau. Kami bertanya, wahai Rasulullah, ada apa dengan engkau? Rasulullah menjawab, apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Sahabat berkata, apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, hadzani rajulani yu'azzabani fi kuburihima adzaban syadida. Ujar Nabi, dua kubur di hadapan kita ini sedang disiksa kedua-duanya dengan azab yang bersangatan. Fi dzambin hayyinin, pada dosa yang sebenarnya inting. Inting itu artinya bukan inting dosanya, inting dijauhi, mudah menjauhinya, kada terlalu sulit. Artinya setiap orang tuh awalnya menjauhi dosa itu. Nah, ini orang disiksa kedua-duanya ini karena dia melakukan satu dosa yang mudah. Mudah. Sahabat berkata, apa itu dosa wahai Rasulullah? Nah, yang satu ini, jar Nabi, dia disiksa di kubur dengan siksa yang pedih karena dia ini tidak hati-hati buang air kecil. Kada hati-hati bakamih mana aja. Ada hati-hati bakamih itu sehingga mencurat ke situ kamari bisa, atau bebasuhnya kada hati-hati, sehingga najis. Bila najis itu maka sembahyang kena kada sah sembahyangnya. Akibat, padahal itu sebenarnya mudah aja dijauhi, mudah aja dilaksanakan. Kayak apa supaya bakamih itu jangan demikian. Cuma karena ini kada hati-hati, ya akibat ini sekarang dia disiksa. Yang satunya lagi, jar Nabi, yang satunya lagi itu yu'zin nas bilisanihi wa yamshi bainahum bin namimah. Yang satunya ini, jar Nabi, ini disiksa dalam kubur ini karena menyakiti manusia dengan tutur katanya. Tutur katanya ini menyakiti hati orang dan dia suka anjur atar. Padahal itu kan aja dihindari, apa ngalihnya kada anjur ataran itu. Nah, ini sahabat yang di sekeliling Nabi kada mendengar, kada melihat bahwa dua kubur yang di hadapan mereka ini sedang mengalami siksa yang bersangatan. Tapi Nabi karena ketajaman mata hati beliau bersih dari tutupan, dari hijab, sehingga mata hati itu yang melihat. Nah, Nabi bisa memastikan, oh ini orang karena azab di kubur karena sini melihat seorang. Ini orang disiksa karena mengetahui, mendengar sendiri. Sehingga bisa mengisahkan, bisa mengatakan. Kalau kita hanya ini di kubur ini disiksa nih, kenapa garang? Ini bahari maling, kada kawan itu. Kada boleh kita memutuskan itu. Ini di kubur ini disiksa nih karena katuju berjudi dulu, kada kawan. Kecuali kita melihat ini sedang mengalami siksa, hanya kita bisa memutuskan. Lalu hadis itu menceritakan, Abu Hurairah tadi, Nabi mengambil pelapah kurma sidin belah dua, satu diletakkan di kubur yang satu pelapah di kubur yang satunya.
Sahabat bertanya, apa gunanya wahai Rasulullah pelepah kurma itu diletakkan di atas kubur? Apakah itu ada manfaatnya? Naam ya, Nabi. Yukhaffafu anhuma ma dama ratbatain. Ini orang dikubur akan diringankan azabnya selama pelepah kurma ini masih basah. Selama pelepah kurma itu masih basah. Nah, makanya diharamkan kita mengambil sesuatu daun yang masih basah yang di atas kubur itu. Karena itu masih ada memberikan manfaat kepada yang dalam kubur dengan tasbih zikirnya itu. Jadi artinya pelepah kurma atau daun kelapa atau daun pisang yang masih hijau itu kalau diletakkan di atas kubur itu memberi manfaat kepada yang dalam kubur selama masih hijau, masih basah. Kalau dalam kubur ini dapat azab, itu mengurangi, meringankan azabnya. Kalau dapat nikmat, tambah dapat nikmat. Nah, apalagi manusia membaca Quran di atas kubur bayikungan maginnya ya lagi. Pelepah kurma hanya bisa memberi manfaat untuk meringankan azab di dalam kubur, apalagi manusia. Membaca Yasin di atas kubur, membaca Quran, membaca zikir, membaca salawat. Nah, oleh karena itu para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah ini mengatakan kalau kita membaca Quran di atas kubur atau membaca zikir, membaca salawat, kada perlu berdoa sampai sudah ke dalam kubur itu. Kada perlu berdoa-doaan. Pelepah kurma aja sampai, berdoa lainnya kada. Nah, kecuali di rumah. Nah, kalau di rumah kita baca Yasin, nah tuh tuntung baca Yasin hanya kita ya Allah sampaikan pahalanya kepada Fulan bin Fulan. Kalau dia kuburnya kada perlu berdoa pun sudah sampai rahmatnya kepada yang di dalam kubur tadi. Nah, ini hadis-hadis ini membuktikan bahwa orang-orang seperti para nabi itu yang mata hatinya tersingkap dari hijab, dari dinding, mengetahui apa yang terjadi di alam kubur itu.